wabarakatuh. Saya Rugaya Stambuk A351-19001 memaparkan materi manajemen peserta didik. Yang pertama, pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik berdasarkan pada dua kata yang merupakan penggabungan dari manajemen dan peserta didik. Manajemen sendiri dalam buku M. Manula yang mengutip pada buku Encyclopedia of the Social Science dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan peserta didik sendiri ialah orang yang mempunyai suatu pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Dengan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses dan pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen peserta didik bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas dan secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan umum manajemen peserta didik, yaitu adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Pertama, perencanaan peserta didik. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima agar supaya penentuan jumlah tersebut optimal dalam pembelajaran. Menyusun program kegiatan peserta didik yang didasari dengan visi dan misi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya, rekrutmen peserta didik, pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Selanjutnya, seleksi peserta didik. Selanjutnya, orientasi peserta didik. Yang selanjutnya, keberhasilan dan penyelenggaraan pendidikan akan sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang materi manajemen peserta didik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka R. Stambuk A351-19009, Program Studi Pendidikan Geografi Kelompok 1, Manajemen Pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu manajemen keuangan sekolah. Nah, pengertian manajemen keuangan sekolah menurut Depdiknas tahun 2000
bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Menurut para pakar administrasi pendidikan, manajemen keuangan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan uang secara tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Dari pendapat di atas, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan sekolah dapat diartikan suatu proses perencanaan dan pelaksanaan pemerolehan, penggunaan keuangan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan dan pencapaian visi misi sekolah. Baik, fungsi manajemen keuangan sekolah yaitu yang pertama, perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran, serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Dan yang ketiga, pengelolaan keuangan, menggunakan dana sekolah untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan sekolah. Yang kelima, penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana sekolah serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Yang keenam, pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada sekolah. Nah, dan yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan sekolah yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Yang kedelapan, pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan sekolah sekaligus sebagai bahan evaluasi. Sumber keuangan sekolah sendiri, menurut Harsono, biaya pendidikan berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sumber keuangan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat, tingkat provinsi, dan pemerintah daerah, seperti dana bantuan operasional sekolah atau BOS, dan dana bantuan operasional atau BOP. Yang kedua, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat, orang tua atau wali siswa, dana yang dikumpulkan dari mengurus BP3 atau komite sekolah dari orang tua siswa. Yang kedua, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat, bukan orang tua atau wali siswa. Misalnya, sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan, sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donatur, tokoh masyarakat, alumni, dan lain-lain. Senada dengan hal ini, Humaydi menyatakan bahwa sumber pembiayaan sekolah dapat bersumber dari 1. Pemerintah, 2. Masyarakat, termasuk dana dari orang tua atau masyarakat atau dunia usaha, dan ketiga, sumber lainnya, misalnya hibah atau pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan sumber biaya pendidikan juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Cara memanfaatkannya.
yaitu disebut dalam UUSPN tahun 2003 pasal 48 ayat 1, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan, dan akuntabilitas publik. Adapun cara memanfaatkan keuangan sekolah, sebaiknya dengan langkah 1. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. 2. Pengadaan dan pengalokasian anggaran berdasarkan RAPBS. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran sekolah. Yang keempat, pembukaan keuangan sekolah. 5. Pertanggungjawaban keuangan sekolah. Yang keenam, pemantauan keuangan sekolah. Yang ketujuh, penilaian kerja manajemen keuangan sekolah. Kegiatan operasi yaitu kegiatan-kegiatan yang menggunakan alat atau tanpa alat yang berkaitan dengan proses belajar mengajar baik dalam maupun di luar kelas. Kegiatan perawatan yaitu kegiatan perawatan yang dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di sekolah agar sarana prasarana tersebut dapat berfungsi dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Mempertanggungjawabkan keuangan sekolah. Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggungjawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan adalah 1. Pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS. Yang kedua, laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada. Dan yang ketiga, kwitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran lain. 4. Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah. Adapun pendapat lain mengemukakan bahwa mempertanggungjawabkan keuangan dengan cara 1. Semua pemasukan dan pengeluaran atau pembelanjaan tertulis dalam pembukuan keuangan. Yang kedua, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dan yang ketiga, mempertanggungjawabkan keuangan sekolah kepada dinas terkait. Yang keempat, mempertanggungjawabkan keuangan sekolah oleh kepala sekolah dan bendahara kepada komite sekolah, tenaga pengajar dan tenaga kependidikan. Baik, sampai di saja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan sekolah. Yang kelima, penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana sekolah serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Yang keenam, pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada sekolah. Nah, dan yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan sekolah yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Yang kedelapan, pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan sekolah sekaligus sebagai bahan evaluasi. Sumber keuangan sekolah sendiri, menurut Harsono, biaya pendidikan berdasarkan sumbernya
dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sumber keuangan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat, tingkat provinsi, dan pemerintah daerah, seperti dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan dana bantuan operasional atau BOP. Yang kedua, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat, orang tua atau wali siswa, dana yang dikumpulkan dari mengurus BP3 atau komite sekolah dari orang tua siswa. Yang kedua, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat, bukan orang tua atau wali siswa. Misalnya, sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan, sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donatur, toko masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Carolina Magdalena Estodapa, stambuk A3511914. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana. Pengertian manajemen sarana prasarana. Manajemen berasal dari kata to make yang artinya mengatur. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang harus terpenuhi dalam menunjang sistem pendidikan. Menurut ketentuan umum Permendiknas nomor 24 tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah, dan lain-lain. Adapun manfaat manajemen sarana prasarana. Yang pertama, menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Yang keempat, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang sebagai dasar ditambah atau dikurangi barang. Yang kelima, memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Yang keenam, memberikan data dan informasi dalam rangka pengontrolan dan pengevaluasian sarana dan prasarana dalam lembaga. Tujuan manajemen sarana prasarana untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Dalam perkataan ini, melalui manajemen sarana prasarana pendidikan, diharapkan semua perlengkapan yang telah didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dengan dana yang efisien. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara efektif dan tepat. Untuk mengupayakan pemeliharaan barang sarana prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dan dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah. Fungsi manajemen sarana dan prasarana. Pertama, perencanaan atau analisis kebutuhan. Perencanaan merupakan kegiatan analisis kebutuhan terhadap segala kebutuhan dan keperlengkapan yang dibutuhkan sekolah untuk kegiatan pembelajaran peserta didik dan kegiatan penunjang lainnya. Kedua, pengadaan adalah proses kegiatan pengadaan sarana prasarana dapat dilakukan dengan cara membeli, menyumbang, hibah, dan lain-lain. Pengadaan sarana prasarana dalam berbentuk pengadaan buku, alat, dan perabotan bangunan. Yang ketiga, penginventarisasian adalah kegiatan melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah ke dalam satu draft inventaris barang secara teratur. Yang selanjutnya, penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai
dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Terhadap segala kebutuhan dan keperlengkapan yang dibutuhkan sekolah untuk kegiatan pembelajaran peserta didik dan kegiatan penunjang lainnya. Kedua, pengadaan adalah proses kegiatan pengadaan sarana prasarana dapat dilakukan dengan cara membeli, menyumbang, hibah, dan lain-lain. Pengadaan sarana prasarana dalam berbentuk pengadaan buku, alat, dan perabotan bangunan. Yang ketiga, penginventarisasian adalah kegiatan melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah ke dalam satu draft inventaris barang secara teratur. Yang selanjutnya, penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Agus Salim, Stambuk A351-19008. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat adalah hubungan timbal balik antara organisasi sekolah dan masyarakat atau lingkungan yang terkait. Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antar sekolah dan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan, serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Lembaga pendidikan dan masyarakat adalah dua jenis lingkungan yang berbeda, namun keduanya tak dapat dipisahkan, bahkan saling membutuhkan dalam pertumbuhan serta perkembangannya. Hubungan sekolah dan masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas dan kerjasama demi membawa perubahan yang inovatif sehingga berdampak pada peningkatan mutu kelembagaan secara sosial. Tujuan hubungan sekolah dan masyarakat: yang pertama, meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan antusias atau semangat saling bantu antar sekolah dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan pertumbuhan peserta didik. Selanjutnya, prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, keterpaduan, di mana keterkaitan antara kepala sekolah, masyarakat, dan keluarga yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain. Yang kedua, berkesinambungan, yaitu proses yang berkembang terus-menerus. Sekolah seharusnya memberikan informasi terus-menerus dan sebaliknya. Masyarakat ikut membantu sekolah melalui pembentukan public opinion agar image masyarakat tetap baik terhadap sekolah. Yang ketiga, menyeluruh, yaitu bahwa penyajian fakta-fakta kepada masyarakat itu menyeluruh terhadap seluruh aspek. Jadi, semua aspek hidup sekolah diperhatikan mulai dari kehidupan keagamaan sampai pada kehidupan ekonomi. Untuk itu, setiap kegiatan sekolah dapat dijelaskan melalui media massa, surat kabar sekolah, laporan berkala, dan sebagainya. Yang keempat, sederhana, yaitu bahwa informasi yang diberikan harus secara sederhana. Informasi itu dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan dengan rasa persahabatan. Jadi, yang penting ialah jelas, menimbulkan rasa suka, mudah dimengerti. Yang kelima, konstruksi, yaitu bahwa informasi itu dapat membentuk pendapat umum yang positif terhadap sekolah. Yang keenam, kesesuaian atau adaptasi, yaitu hendaknya program sekolah itu memperhatikan dan menyesuaikan dengan masyarakat sekitarnya. Yang ketujuh, luas atau flexibility, yaitu program yang sewaktu-waktu mampu menerima perubahan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Lestari, Stambuk A351-19032, kelas A. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen kurikulum.
Apa itu manajemen kurikulum? Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang bersifat kooperatif, komprehensif, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, kurikulum manajemen harus dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Manajemen kurikulum mencakup kegiatan pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum yakni produktivitas, demokratif, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi, serta mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Fungsi manajemen kurikulum adalah perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian kurikulum. Komponen-komponen manajemen kurikulum yakni komponen tujuan, komponen metode, komponen isi atau materi pembelajaran, dan komponen evaluasi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.